Halo teman-teman, setelah sebelumnya kita nge-review Fnir SI DS2152, sekarang saya mau review FG100 DDS Function Generator ya. Ini tergolong function generator atau sinyal generator yang cukup murah, tersedia di pasaran. Kalau di Tokopedia nih ada di rentang harga 200 hingga 300 ribuan. Ya, beruntung saya dapat di harga 200 ribuan ya, ada yang jual di harga 200 ribuan. Dan kita akan coba lihat sebagus apa si DDS function generator ini. Di sisi sebelah sini ada jack power untuk mensuplai tegangan ya. Ini bisa kita supply mulai dari 0 sampai 3,5 sampai 10 volt DC ya. Jadi bisa disuplai menggunakan kabel seperti ini ya. Dia ngasih juga kabelnya, outputnya, nanti tinggal kita hubungkan ke port yang ada di sini. Dan kalau kita lihat outputnya standar BNC ya. Jadi kita bisa hubungkan probe alligator oscilloscope juga ya, ke sini juga bisa. Dan tampak depan bisa kita lihat dia punya LCD 16x2 ya, LCD karakter 16x2. Di bagian bawah sini ini ada tombol power ya. Bentuknya tuh self lock push button ya. Terus ada mode. Ini untuk mengubah mode frekuensi ya. Dia bisa support frekuensi sinus, square, sawtooth, reverse sawtooth gitu ya. Bahkan ada bisa sinyal ECG ya. Kursor ini untuk menggeser posisi digit di frekuensi ya. Plus minus ini untuk menambah dan mengurangkan frekuensi. Dan ini untuk menjalankan dan menghentikan frekuensi. Nah, di bagian sini ini ada yang unik ya. Dia punya DC offset, bisa kita hidup dan nyalakan. DC offsetnya itu bisa bekerja dari 0 sampai 10 volt ya. Jadi kita bisa menambahkan tegangan ya ke dalam sinyal yang dihasilkan gitu ya, sehingga kita bisa menggesernya ke arah atas atau ke arah bawah. Terus di bagian sini ini kita bisa atur juga amplitudenya ya. Searah jarum jam itu untuk memperbesar. Jadi kalau kita putar sampai mentok ya nanti dia bisa mengeluarkan amplitude maksimal 10 volt ya, sesuai dengan inputannya. Kita bisa coba nyalakan dulu ya si DDS function generator ini. Oke, kita hubungkan USB-nya ke sini dan kita sambungkan ke sumber USB ya. Oke, kita tekan. Oke, nah ini setelah dinyalakan ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, mode ini untuk mengalihkan jenis frekuensinya ya, mulai dari sinus, square, triangle, sawtooth, reverse sawtooth. Oh, bahkan ada pulse ya, 20% pulse, tapi saya nggak yakin ini 20%-nya bisa di-adjust, hanya frekuensinya saja. Dan ECG ya, ini yang menarik ya. Oke, kita pakai gelombang sinus dulu. Nah, selanjutnya kursor ini adalah untuk menggeser titik kursor di nilai frekuensi yang mau kita gunakan ya. Jadi kalau misalkan kita di posisi kursor pertama, artinya ya tombol plus dan minus ini akan melakukan increment atau decrement, mengurang atau menambah ke posisi kursor pertama. Untuk menggeser ke posisi selanjutnya tinggal kita klik. Nah, jadi kita bisa misalkan naikin jadi 1. Jadi misalkan ya 150 kHz ya. Contohnya seperti ini. Ini dalam satuan Hz. Jadi kalau 150.000 artinya 150 kHz. Dan begitu pula kalau kita majuin lagi ya. Apa yang terjadi kalau misalkan udah mentok? Apa dia mundur? Oh enggak, dia balik lagi ke posisi pertama ya. Kita bisa nolin. Nah, ini kalau misalkan kita pengen turunin gitu ya, yang tadi dari 100 kilo jadi 50 kilo. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tuh penggunaan kursor dan tombol plus minus ini. Nah, kalau misalkan kita udah siap dengan frekuensinya, kita udah pilih gitu ya yang ingin kita gunakan. Selanjutnya kita tinggal pencet button run stop ini ya. Pencet sekali untuk menjalankan dan untuk menghentikannya tinggal pencet lagi aja. Oke, kita sekarang akan hubungkan saya punya, ini nggak dikasih dari bawaannya ya, jadi saya punya teman-teman juga bisa pakai gunakan lah ya.
BNC alligator click standar biasa. Nah, kita bisa hubungkan ke dalam si DDS function generatornya. Oke, sudah terhubung. Nah, untuk pengukurannya saya akan gunakan, sebentar, saya mungkin gunakan standing HP ya, biar enak melihatnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan hubungkan ke osiloskop ya, untuk kita lihat frekuensinya. Untuk sekarang saya akan gunakan osiloskop dari Hantek ya, USB VC osiloskop. Jadi kita coba ya. Oke. Groundnya ketemu ground. Oke. Dan sambil kita lihat juga frekuensinya nanti di layar saya tunjukkan. Ini di frekuensi 50 Hz ya. Kalau misalkan dalam mode run, kursornya dia hilang, ya tandanya dia dalam mode running ya. Coba kita naikkan frekuensinya jadi 100 kHz ya. Berdasarkan dataset, frekuensi CFG 100 ini, CFG 100 DDS function generator ini itu bisa nyampe untuk sine wave-nya bisa nyampe 500 kHz ya. Kita coba naikkan lagi ke frekuensi yang lebih atas, 300 kHz. Nah, bisa dilihat di sini kalau 300 kHz dia mulai mengecil ya. Kita coba klik auto. Channel 2-nya kita matiin. Oke, ini adalah frekuensi 300 kHz. Coba kita naikkan lagi jadi 500 kHz ya. Kita naikkan. Oke, ya dia bisa ya sampai 500 kHz. Jadi penasaran apa jadinya kalau misalkan kita naikin misalkan ke 800 kHz ya, di atas spesifikasinya dia. Jadi kalau kita naikin 800 terus kita run. Nah, bisa dilihat ini frekuensinya ya dia mengalami distorsi ya. Jadi gainnya nggak mampu bekerja lagi nih, karena ya ini ada kaitannya dengan karakteristik frekuensi terhadap gain ya. Kalau misalkan teman-teman belajar tentang operational amplifier mungkin paham bagaimana respon frekuensi, respon gain terhadap frekuensi ya. Semakin tinggi frekuensi maka gain yang dihasilkan malah tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, malah cenderung melemahkan sinyal aslinya. Nah, jadi itu alasannya maka kenapa dia cuma efisien di frekuensi 500 tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pas di mentoknya aja dia, nah sekarang nggak kepotong ya, karena kalau sekarang pun di 500 ya peak to peaknya tuh jadi cuma hanya 6 volt ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan cobain juga frekuensi yang lain. Contohnya kita pindah mode ya ke square. Karena square itu tadi mentoknya di 50 kHz. Kita coba geser kursor ke 50 kHz. Ini. Nah, 50 di sini ya. Nah, kita jalankan. Oke, kita lihat di tampilan layarnya. Nah, ini adalah gelombang kotak yang dihasilkan di frekuensi 50 kHz ya.
kalau misalkan teman-teman lihat ya, memang sesuai frekuensi dia mentoknya di sana. Dan di sini kan mengalami slope atau kemiringan ya. Kalau misalkan kita coba naikkan lagi gitu ya ke yang lebih tinggi, misalkan jadi 90 kHz, yang terjadi slope-nya itu akan semakin curam ya. Jadi mengindikasikan ya kasus yang sama seperti tadi, gelombang sinus memang maksimalnya di 50 kHz. Begitu pula untuk mode frekuensi lain, kalau kita cek ini misalkan yang mode frekuensi triangle gitu ya. Kalau kita atur ininya nah dia kelihatan ya, gelombang segitiga ya. Terus juga ya kita turunin aja ya, jangan di 90 kHz. Kita turunin ke mentoknya aja 50 kHz. Sawtooth ya. Nah, untuk sawtooth kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kalau kita auto, nah ini udah hasil auto ya. Teman-teman bisa kurangin temper diff-nya ya kalau mau, biar kelihatan banyak. Oke. Nah, itu juga yang lain-lain juga banyak ya. Kalau kita lihat dari sawtooth kebalikannya ya. Kalau pulse gimana? Ya seperti pulse seperti pada umumnya ya. Jadi untuk 20% pulse gelombangnya seperti ini. Kalau misalkan kita naikin amplitudenya ya dia ikut respon ya. Mentok di peak to peak 10,2 ya. 10 volt kurang lebih. Ini untuk pulse ya, pulse 20%. Dan yang terakhir adalah sinyal ECG ya. Sama ECG juga harusnya di frekuensi 50 kHz ya mentoknya. Kalau kita jalankan bentuk gelombangnya seperti ini. Oke. Kalau kita zoom frekuensinya ya agak sedikit berbeda ya, mungkin pengaruh. Peak to peaknya juga kecil ya, cuma 6 volt. Kita coba turunkan frekuensinya di frekuensi berapa dia bisa menampilkan sinyal yang cukup bagus. Misalkan ini 1 kHz ya. Kita coba jalankan. Oke, di sini tidak terlihat, kita aktifkan autonya. Nah, ini adalah gelombang ECG-nya ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Keren. Oke, kalau kita turunkan amplitudenya ya, nah dia jadi lebih realistis bentuknya ya. Jadi ini teman-teman bisa gunakan untuk ya mensimulat sinyal atau lain sebagainya. Dengan harga hanya 200 sampai 300 ribuan, si FG 100 DDS function generator ini cukup bagus ya. Jadi bisa menemani hobi teman-teman ngoprek Arduino dan lain sebagainya gitu ya. Untuk sebagai perangkat penunjang, terutama memfasilitasi teman-teman kalau misalkan butuh sinyal ECG atau sinyal frekuensi lain.